Pada hari ini Sabtu 31 Agustus 2024, saya ada di Stasiun Gambir di Jakarta Pusat, akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta api Taksaka di kelas eksekutif dari Gambir ke Yogyakarta. Jadwal keberangkatan 9:20 dan diperkirakan tiba di Yogyakarta jam 15.40. Artinya perjalanan dari Jakarta ke Jogja hanya menempuh 6 jam 20 menit. Sekarang 8.50, kita langsung masuk saja karena setengah jam lagi kereta Taksaka akan segera berangkat dan saya sudah cetak tiket. Tapi masuknya nanti melalui face recognition yang ada di hall sisi selatan. Dan kita tinggal nyeken wajah, tidak perlu menyodorkan KTP lagi. Rangkaian kereta Taksaka akan disediakan di jalur 2 Stasiun Gambir. Di jalur 1 ada rangkaian Pangandaran. Sisi 206 1370. Akhirnya kita bisa naik Taksaka full trip pula. Aduh, ini kado ulang tahun paling terindah yang memang harus aku nikmati. Jadi kemarin tanggal 29 Agustus saya ulang tahun yang ke-27, dan ini hadiah untuk saya sendiri, oleh saya sendiri, dari saya sendiri, yaitu naik kereta api kesayangan aku, Taksaka, tapi kita di kelas eksekutif biasa aja. Kali ini tebakan saya pas banget. Di eksekutif 8, 13 Bravo, saya mendapatkan single seat paling belakang. Yeay, kita tekan tombolnya. Enak toh, dapat single seat belakang. Kali ini saya mendapatkan sarana di eksekutif 8 itu, kodenya K102340YK sebagai eksekutif 8 kereta api Taksaka. Ini saya meriset untuk posisi single seat belakang. Kalau dari Jakarta ke Jogja ini sudah cukup lama ya, jadi saya sudah merisetnya udah butuh waktu berapa lama, dan posisinya tidak berubah sampai dengan awal di launching untuk kereta Taksaka yang rangkaian New Generation. Jadi kalau dari Jakarta ke Jogja untuk di eksekutif 8, single seat belakang ada di 13 Bravo, untuk ke arah sebaliknya dari Yogyakarta ke Jakarta di 1C. Tapi ini bukan jaminan nanti seterusnya akan seperti ini. Bisa aja sewaktu-waktu untuk sarana ini akan di rolling atau diganti, sehingga bisa aja nanti single seat belakangnya malah berubah. Untuk di single seat belakang ini tadi saya nemu ada fasilitas ini namanya ada gorden. Ini tulisannya gorden ya, tinggal ditarik sama dilepasin. Terus ini ada jendela darurat, bisa dipakai dalam waktu situasi yang emergensi. Terus ada gantungan, bisa buat menggantung jaket atau apapun itu. Saya dapat 4 ya, di belakang 2, di depan 2. Terus power outletnya juga saya dapat 2. Jadi keuntungannya gede ya kalau kita ngambil single seat belakang itu, dapat 2 power outlet.
Terus footrestnya juga dapat 2. Ini kalau di belakang ya, tapi kalau di depan nggak dapat footrest. Terus ada kantung. Terus di sini ada meja kecil. Hanya boleh untuk menaruh benda dengan beban maksimal 3 kg. Ada reclining seat, jadi bisa diatur untuk posisi kursinya mau ditegakin atau direbahin bebas. Terus kursi ini juga bisa diputar atau revolving. Di atas ada rak bagasi. Terus ada televisi, ada CCTV, ada apa lagi? Ada panel display di ujung-ujung kereta, seperti halnya di kereta cepat Wush gitu. Nanti review toiletnya pas sambil jalan aja deh. Tepat pada waktunya 9:20 kereta api Taksaka diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan pada hari ini aman, lancar, damai, tidak ada kendala apapun. Sambil jalan saya sambil cerita dikit. Jadi untuk perjalanan di hari Sabtu ini tanggal 31 Agustus saya beruntung sekali karena mendapatkan tarif di subkelas terendah, yaitu sebesar Rp470.000 untuk satu kali perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Itu pun pada hari weekend ya, masih dapat subkelas terendah itu. Coba kalau saya nggak dapat subkelas paling rendah, bisa aja nanti saya merogoh kocek lebih dalam lagi, yaitu mungkin 600 atau 700 ribu rupiah lebih. Ya, itu pun harus dibela-belain. Saya reservasinya H-45 hari sebelumnya, dan itu masih dapat. Apa itu? Berlayar dengan ekonomi biru untuk Indonesia, apa itu? Emas. Tahu nih yang bener itu Indonesia emas atau Indonesia cemas? Kalau menurut teman-teman yang bener yang mana? KRL ke Jakarta Kota tertahan sinyal. Selamat datang di kereta api Taksaka yang akan mengantarkan kita di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam. Nanti selama perjalanan kita juga akan menikmati keindahan alam dan Segera melintas langsung stasiun Manggarai. Tadi sempat tersendat di Cikini karena harus bergantian jalur dengan KRL. Ini holdernya ngeri juga ya, lama nggak pernah dipakai. Ya, kita melintas langsung di Manggarai ini 9:29 menit. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on board, welcome you to Taksaka train, which will take up. Kita berpapasan Argo Cirebon, stasiun Matraman. Kenapa kita jalannya jadi ngelambat? Karena Taksaka ini diprogram masuk jalur DDT, atau saya sering nyindirnya itu jalur lambat.
jadwal melintas Jatinegaranya kan hampir berdekatan nih. Kenapa nggak nanti Taksaka tetap diloloskan jalur KRL saja ya, biar nanti Serayunya tidak perlu menunggu terlalu lama. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ngalah sama KRL di Cikini, mungkin kita duluan yang akan nyampe di Jatinegara daripada Serayu. Cuma gara-gara suruh ngalah sama KRL, ya udah akhirnya Serayunya tertahan sinyal. Kita sudah secara resmi masuk jalur DDT Jatinegara Bekasi. Sekarang jam kelihatan nggak sih? Kelihatan lagi 9.34. Bekas depo lokomotif Jatinegara itu sepertinya akan dibangun apa gitu ya, karena waktu pas saya bike ride di Gajah Wong itu ada pembangunan jalur baru. Jalur barunya itu berasal dari jalur 8. Berjalan langsung Jatinegara 9.34, lambat 1 menit. Kasihan tuh Serayunya harus ngantri dulu sama Taksaka. Kecepatan dari Jatinegara ke Cileke sementara ini masih mentok di angka 115 km per jam. Kita masuk di jalur DDT bisa lari sampai 110 km per jam, masih di bawah batas toleransi ya. Cuma nanti waktu pas menjelang Cakung akan drop kecepatan puncaknya menjadi hanya 70, karena tahu tuh dulu waktu bangun DDT itu gimana sih, bisa-bisanya taspatnya abadi gitu kan. Melintas langsung stasiun Bekasi. Tuh lihat, Cakung Bekasi masih selambat ini. Luxury 1, tadi kata Mas OTC nya baru DC 17. Apa kali ya kita numpang di sini sebentar aja, karena aku tuh mau lihat momen menyusul kereta Kuto Jaya Utara di stasiun Karawang. Ini kereta Taksaka udah terlambat. Gara-gara tadi sih pas di Cikini kita ngalah sama KRL, terus
tadi pas di Keranji sempet hampir mau ngerem, mau berhenti luar biasa, terus ya udah cuma itu aja. Tahu nih nanti apakah di Cirebonnya bisa mengejar keterlambatan atau tidak. Kita menyusul Kuto Jaya Utara di stasiun Karawang. Maaf ya, aku jalan duluan, kamu ngalah. Kita kembali ke eksekutif 8. Dah, nanti kita akan pindah lagi waktu pas mau melintas di Haurgelis nyusul Dharma Wangsa. Ntar kalau ada rezeki deh kita naik luxury beneran. Berjalan langsung stasiun Cikampek. Tumben ini agak lelet. Ini kenapa jalannya sepelan ini ya? Kayaknya ada pengerjaan penggantian bantalan apa diesel gitu ya. Iya, wah, Taspat 20, jadi di menjelang stasiun Cikampek ini kita harus berjalan sangat pelan sekali, 20 km per jam. Nah ini nih, kita lihat apa yang dilakukan oleh para pekerja ini sehingga keretanya jalan melambat. Oh iya, ada pergantian terus bantalan diganti ya, maklum di Taspat jadinya kereta Taksaka ini semakin terlambat. Dan belok ke kanan itu menuju ke Bandung. Untuk kali ini saya memesan menu. Ini yang dimasak di kereta, ada bakmi godok seharga Rp40.000, dan minumnya adalah wedang sereh lemon jahe geprek Rp15.000, total Rp55.000. Sebenarnya saya tadi pagi sudah sarapan, cuma apa ya, saya lagi pengen aja nih untuk makan yang anget-anget yang langsung dimasak di kereta. Tapi untuk nanti siangnya saya juga sudah mengorder menu nasi jamblang bunur yang mana saya pesan beberapa hari yang lalu. Nanti akan disajikan setelah kereta ini berangkat stasiun Cirebon untuk menu makan siang. Dan satu hal lagi yang agak sedikit menyebalkan, saya tidak menge-share kode booking tapi tiba-tiba bocor. Ini ulah temen ini yang ceritanya mau membalas waktu saya kemarin mengirimkan banyak sekali pop mie ke dia. Ya ampun, ya udah nggak apa-apa lah, kita lihat nanti akan dikerjain seberapa banyak nih. Udah lama aku gak makan bakmi godok di perjalanan kereta unggulan. Ini asli sedikit mengobati rasa rinduku. Dan kalau boleh aku nilai jujur, untuk secara keseluruhan saya beri nilai 10 dari 10. Kenapa nilainya sempurna? Karena ini cocok banget dimakan saat perjalanan pagi hari atau siang hari. Dan di dalam kereta makan ini dingin. Tapi untuk wedang sereh lemonnya ini belum saya minum.
Aku mau ngerekam dulu momen menyusul Dharma Wangsa di stasiun Haurgelis. Tadi sebenarnya di Cipunegara kita berhasil menyusul kereta barang peti kemas, cuma tadi saya telat merekam. Kita menyusul kereta api Dharma Wangsa di stasiun Haurgelis, masuk di jalur 1 dia Dharma Wangsanya. Kecepatannya kita lari di angka 111 km per jam. Wow. Ini kerjaan teman-teman aku nih, Jen. Apa-apaan coba ini dipesenin jamu. Emang saya lagi pegelinu, lagi encok apa? Aduh, Jen. Ini yang baru saya ambil ya. Jadi kenapa saya dikirimin jamu saya mau ambil, karena memang saya itu suka yang serba herbal gitu, yang rempah-rempah. Tapi untuk yang orderan seperti Poppy Doer, Tori Miso, Tekwan, sama odeng, sama apa lagi tadi ya, kopi itu saya minta sama pramennya ntar aja deh Mbak, habis Kutoarjo, biar Mbaknya nggak usah bolak-balik ke sana kemari. Kebut amat ya kirimin barang sebanyak ini tuh biar apa coba? Astaga. Kalau cuma ngasih 1-2 nggak apa-apa, ini 3 loh. Wah, Jen. Kebanyakan duit mungkin mereka. Masuk stasiun Cirebon 11.49. Ternyata keterlambatannya 6 menit. Yang naik dari Cirebon banyak nih. Kita tiba di stasiun Cirebon 11.49, bersebelahan dengan kereta Argo Cirebon. Harusnya kita nggak bertemu Argo Cirebon di sini. Berangkat dari Cirebon 11.52, masih terlambat 6 menit. Ternyata Argo Cirebon tadi juga dilaporkan terlambat. Terlambatnya itu karena Taspat di Cikampek, Taspat 20, pergantian bantalan maupun wesel di klasemen stasiun Cikampek, sehingga ini juga merembet sampai ke kereta api Taksaka. Sulit ini kalau mau mengejar keterlambatan. Mungkin nanti di Kutoarjo Yogyakarta bisa kayaknya dikejar, karena durasi 49 menit itu termasuk lama banget untuk kereta yang banter. Mungkin nanti bisa kali mencatatkan waktu yaitu tepat, atau kalaupun lambat paling nggak nyampe 5 menit. Berjalan langsung stasiun Cirebon Perujakan.
pas stasiun Cirebon tadi pramugarinya mengantarkan menu pre-order saya, yaitu nasi jamblang. Di sini nasinya ada dua, tapi tak satuin menjadi satu. Terus ada sambal, tempe goreng. Ini apa ini ya? Antara perkedel atau bakwan jagung. Ini ada ikan asin, semur tahu, ada ayam semur. Menu ini bisa ditemukan pada perjalanan kereta yang melintas Cirebon itu pada pagi, siang, atau sore hari ya. Dengan cara memesannya jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan kereta. Selepas stasiun Patuburan ini keterlambatan makin meningkat, udah di atas 10 menit nih saya hitung. Kenapa ya hari ini tiba-tiba jadi banyak taspat di mana-mana? Ini Cikampek tadi taspat, terus sebelum Ciledug taspat. Susah ini mau ngejar keterlambatan kereta Taksaka ini. Apa ini? Oh, Manahan. Ya, telat rekam Bogowonto. Ini seharusnya jam segini tuh udah mau masuk Purwokerto, tapi ini baru perjalanan langsung stasiun Karangsari. Memasuki stasiun Purwokerto. Ini harusnya mah udah berangkat stasiun Purwokerto ini. Selamat siang dari kami Harmadi menginformasikan akses pintu keluar stasiun Purwokerto. Berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Ini moga-moga nih di Purwokerto nggak ada yang aneh-aneh ya. Pakai acara kode blockingnya bocor lagi, padahal saya nggak nyebarin. Tolong jangan ada yang aneh-aneh, please. Ya. Lambat 10. Dibantu? Ya, dibantu. 12.40 berangkat stasiun Purwokerto, masih mencatatkan waktu keterlambatan 10 menit. Untung ini pas Purwokerto nggak ada aneh-aneh ini yang masuk ke dalam eksekutif 8. Takut ada galon soalnya.
masuk stasiun Kroya. Keterlambatan hanya berkurang 1 menit, alias sekarang lambatnya jadi 9 menit. Padahal Taksaka yang dulu tuh nggak ngecer loh, jadi dulu habis Purwokerto ya udah langsung Kutoarjo. Kroya sama Kebumen mah di skip gitu. Masih inget dulu tahun berapa ya, jadi dulu tuh Kroya sama Kebumen tuh skip, bahkan dulu Kutoarjo juga skip. Ada lori Tata. Di sini kita berjumpa dengan 2 kereta, ada kereta BBM. Terus di jalur sebelah sana ada kereta Pasundan tujuan ke Kiara Condong. Udah masuk lagi deh, udah hijau. Tekan. Udah yuk kita kejar keterlambatan, moga-moga di Kebumen bisa berkurang lagi keterlambatannya. 14.03 berangkat stasiun Kroya, masih terlambat 9 menit. Moga-moga depan ini nggak ada taspat-taspatan lagi nih. Sumbio JPL 501. Papasan kereta Progo Lempuyangan ke Pasar Senen. Ternyata masih ada perbaikan jembatan di Sumbio. Sumbio Tambak maksudnya. Sinyal GPS-nya hilang. Setiap masuk terowongan hijau ini pasti telinga saya langsung sakit. Lintas langsung stasiun Gombong dan
bisa yuk kejar terus keterlambatannya. Ini kerjaan teman-teman semua nih. Aduh, ngapain sebanyak ini? Bawanya gimana coba? Dikira aku tuh asongan apa ya? Dipesan sebanyak ini. Ya ampun. (14.35) berangkat dari stasiun Kebumen. Ini bawahnya nanti gimana ya? Aku tuh masalahnya dijemputnya naik motor ya. Mana barang bawaannya banyak lagi. Astaga. Aduh. Bawahnya gimana ini? Masih lambat 6 menit. Kita lihat dari Kebumen ke Kutoarjo ini apakah bisa dipangkas lagi keterlambatannya. Padahal tadi sempat mencapai lambat 15 menit nih. Berarti masinisnya mau tanggung jawab ya ngejar keterlambatan. Dan di Kutoarjo Yogyakarta kan terjadwal menempuh 49 menit tuh. Saya yakin sebenarnya itu real time-nya nggak segitu, jadinya ada harapan untuk bisa tepat waktu lah paling enggak. Dari tadi mau mencari angka 120 susah amat deh. Ternyata lambatnya berkurang kembali menjadi sekarang lambat 4 menit. Di jalur 2 ada kereta Ranggajati. Stasiun Kutoarjo ini sekarang sudah dipasang atap di antara peron jalur 2 dan 3 di sisi barat. (14.56) berangkat stasiun Kutoarjo, lambat 5. Di sini crowded banget tadi yang turun sama naik. Ini kalau boleh usul harusnya besok yang unggulan-unggulan kayak Taksaka ini udahlah bablasin aja. Kan sudah di cover sama kereta-kereta yang lain ya. Ya Bogowonto, Gajah Wong, Senja Utama Jogja, Sawunggali, Purwakarta dan lain sebagainya kan udah banyak ya. Jadinya ya udah besok yang unggulan dibablasin aja di Kutoarjo.
balik kayak dulu kalau bisa. Lambat 5 berarti yang seharusnya durasinya 49 menit, moga-moga ini bisa ngepas nih waktunya, bisa 44 menit. Karena dulu waktu saya Tarsusan Jogja Purwokerto itu naik Taksaka dari Jogja ke Kutarjonya itu 40 menit. Melintas langsung stasiun Jenar 15.06. Masih terlambat 5 menit. Yuk bisa, yuk kejar yuk, kejar yuk. Stasiun Mojo. Tadi sempat dapat angka 120 cuma telat rekam. Langsung stasiun Wates. Akhirnya kita tiba di stasiun Yogyakarta tepat waktu 15.40 menit. Padahal tadi sempat rekor terlambatnya 15 menit dan saya yakin bisa dikejar, dan ini dia hasilnya. On time 15.40. Ini dia akhir dari perjalanan saya menggunakan kereta api Taksaka dari Gambir ke Yogyakarta yang dramatis sekali. Sempat telat tadi 15 menit dan kita tiba di Yogyakarta pas 15.40. Terima kasih untuk yang telah mengikuti perjalanan pada hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.